Halo semuanya, kami dari kelompok 1. Di sini kelompok 1 akan mempresentasikan tentang materi prinsip-prinsip manajemen keuangan daerah. Namun sebelum kami melanjutkan presentasi kami, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang paling pertama itu ada saya sendiri selaku moderator, Renata Taung. Ada juga Eunika Lumenta, Linda Tamin, Fadel Muhammad, Pascalia Leo, Militia Aruperes, dan paling terakhir ada Marcelina Wati Tempobuan. Kita masuk ke dalam materi pengelolaan pendapatan. Pengelolaan pendapatan melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian sumber pendapatan untuk memastikan keberlanjutan finansial dan pertumbuhan ekonomi. Kita masuk ke dalam aspek penting. Yang pertama, sumber pendapatan, identifikasi dan pemanfaatan berbagai sumber pendapatan seperti gaji, keuntungan bisnis, investasi, dan lainnya. Selanjutnya, strategi peningkatan pendapatan meliputi peningkatan produktivitas, diverifikasi sumber pendapatan, dan investasi dalam aset yang menghasilkan pendapatan. Selanjutnya ada perencanaan pajak. Yang dimaksud dengan ini adalah pengelolaan kewajiban pajak untuk meminimalkan pembayaran pajak tanpa melanggar hukum. Selanjutnya ada anggaran pendapatan, membuat proyeksi pendapatan berdasarkan data historis dan perkiraan ke masa depan. Selanjutnya kita masuk dalam pengelolaan penerimaan. Penerimaan mencakup semua uang yang diterima oleh individu atau organisasi dari berbagai sumber, baik dari hasil penjualan, pembayaran dari pelanggan, dan pendapatan lainnya. Di sini ada beberapa aspek penting. Yang pertama, proses penerimaan, yaitu sistem yang efisien untuk mencatat dan mengelola penerimaan uang tunai, transfer bank, dan metode pembayaran lainnya. Yang kedua, ada pengeluaran kas, yaitu memastikan bahwa kas yang diterima dicatat dengan akurat dan disimpan dengan aman. Yang ketiga di sini ada faktur dan piutang, yaitu pengelolaan faktur dan piutang untuk memastikan penerimaan dilakukan dengan tepat waktu dan mengurangi risiko piutang tak tertagih. Dan yang terakhir di sini ada rekonsiliasi bank, yaitu memastikan semua penerimaan tercatat dalam laporan keuangan dengan benar melalui proses rekonsiliasi bank secara berkala. Selanjutnya di sini ada pengelolaan pengeluaran uang. Pengelolaan pengeluaran uang di sini adalah proses pengendalian dan monitoring untuk semua pembayaran yang dilakukan oleh individu ataupun organisasi untuk berbagai kebutuhan dan kewajiban. Ada aspek penting di sini. Yang pertama ada penganggaran, yaitu membuat anggaran pengeluaran yang realistis berdasarkan kebutuhan dan prioritas. Yang kedua di sini ada kontrol pengeluaran, yaitu mengimplementasikan kontrol internal untuk mencegah pengeluaran yang tidak perlu atau pemborosan. Yang ketiga di sini ada pembayaran utang, yaitu manajemen pembayaran utang untuk menghindari denda keterlambatan dan menjaga hubungan baik dengan kreditur. Yang keempat di sini ada pengeluaran operasional, yaitu pengeluaran biaya operasional sehari-hari seperti gaji karyawan, biaya sewa, utilitas, dan lain-lain. Dan yang terakhir di sini ada pelaporan pengeluaran, yaitu mencatat semua pengeluaran secara detail untuk kepentingan dan pelaporan audit. Kita masuk kepada pokok-pokok perbendaharaan daerah. Pokok-pokok perbendaharaan daerah mengacu pada sistem dan prosedur pengelolaan keuangan yang diterapkan di tingkat pemerintahan daerah. Perbendaharaan daerah ini diatur oleh berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah yang bertujuan untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan efektif. Yang pertama adalah landasan hukum, yang dimana terdapat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dan yang kedua ada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Dan yang terakhir Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Yang kedua, struktur organisasi perbendaharaan daerah, yang dimana terdapat Bendahara Umum Daerah (BUD), pejabat yang ditunjuk untuk mengelola kas daerah. Yang kedua ada pejabat pengelolaan keuangan daerah atau PPKD, melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Yang ketiga ada SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah, organisasi perangkat daerah yang mengelola anggaran
anggaran dan belanja di tingkat operasional. Yang ketiga, siklus pengelolaan keuangan daerah. Yang pertama, perencanaan anggaran, di mana terdapat penyusunan APBD atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang. Selanjutnya B, ada pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan anggaran ini terdiri dari dua, yaitu ada penatausahaan keuangan daerah dan pengeluaran dan pembayaran. Selanjutnya C, ada pelaporan dan pertanggungjawaban. Di sini juga terdiri dari dua, yang pertama laporan keuangan daerah dan yang kedua ada audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Selanjutnya, pendapatan daerah. Pendapatan daerah terdiri dari beberapa sumber. Yang pertama, pendapatan asli daerah, yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain. Yang kedua, dana perimbangan, yaitu transfer dari pemerintah pusat ke daerah yang terdiri dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil. Dan yang ketiga, lain-lain pendapatan daerah yang sah, yaitu sumber pendapatan lain yang diakui sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya, belanja daerah. Belanja daerah diatur dalam APBD dan digunakan untuk yang pertama belanja operasi, yaitu pengeluaran untuk operasional pemerintahan sehari-hari, termasuk gaji pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja pemeliharaan. Yang kedua, belanja modal, yaitu pengeluaran untuk pembelian aset tetap seperti bangunan, jalan, dan peralatan. Dan yang ketiga, belanja tak terduga, yaitu pengeluaran yang tidak diperkirakan sebelumnya untuk menghadapi keadaan darurat. Dan selanjutnya kita masuk ke dalam materi akuntabilitas dan transparansi. Yang pertama, sistem informasi keuangan daerah atau SIKD, platform untuk mencatat, mengelola, dan melaporkan keuangan daerah. Yang kedua, transparansi anggaran, penyebaran informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan realisasi anggaran kepada publik. Dan di sini yang ketiga ada partisipasi masyarakat, melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran. Selanjutnya kita masuk ke defisit anggaran. Defisit anggaran terjadi ketika total pengeluaran pemerintah dalam satu periode fiskal, biasanya 1 tahun, melebihi total pendapatannya. Defisit ini dapat terjadi pada berbagai tingkat pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Penyebab defisit anggaran, yang pertama penurunan pendapatan, terjadi akibat turunnya penerimaan pajak, pendapatan dari sektor perdagangan, atau pendapatan lainnya. Yang kedua, peningkatan pengeluaran bisa disebabkan oleh belanja sosial yang tinggi, pengeluaran untuk proyek infrastruktur, atau biaya operasional yang meningkat. Dan yang ketiga, ada krisis ekonomi, menurunkan pendapatan negara secara signifikan dan meningkatkan kebutuhan belanja negara. Dan yang keempat di sini ada kebijakan fiskal ekspansif, di mana pemerintah secara sengaja meningkatkan pengeluaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meskipun hal ini dapat menyebabkan defisit. Selanjutnya, kita masuk ke dalam dampak defisit anggaran. Di sini yang pertama ada inflasi. Peningkatan defisit dapat menyebabkan inflasi jika dibiayai melalui pencetakan uang. Yang kedua, peningkatan utang publik, di mana pemerintah cenderung meminjam untuk menutupi defisit yang meningkatkan beban utang. Dan yang ketiga, ada pengurangan investasi, di mana defisit yang tinggi dapat mengurangi kepercayaan investor. Dan yang keempat, ada pemerintah, terbatasnya ruang fiskal untuk pengeluaran masa depan karena pembayaran bunga utang. Berikut ada defisit anggaran, strategi pengelolaan defisit anggaran. Bagian A, peningkatan pendapatan. Yang pertama ada reformasi pajak, meningkatkan basis pajak, memperbaiki administrasi perpajakan,
dan menutup celah penghindaran pajak. Lalu ada diversifikasi sumber pendapatan, mengembangkan sumber pendapatan baru seperti pendapatan non-pajak, pendapatan dari badan milik usaha negara atau BUMN, dan lainnya. Lalu ada privatisasi aset, menjual aset pemerintah yang tidak produktif untuk menghasilkan pendapatan. Lalu ada bagian B, pengendalian pengeluaran. Yang pertama ada penghematan anggaran, memotong pengeluaran yang tidak esensial atau yang bisa ditunda. Lalu ada efisiensi operasional, meningkatkan efisiensi di sektor publik untuk mengurangi biaya operasional. Lalu ada reformasi subsidi, mengurangi atau mengarahkan subsidi ke kelompok yang lebih membutuhkan. Berikutnya prioritasi pengeluaran, memprioritaskan pengeluaran pada sektor-sektor yang memberikan dampak ekonomi jangka panjang seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Lalu bagian C, pembiayaan defisit. Pertama, pinjaman dalam negeri, meminjam dari bank domestik atau melalui penerbitan obligasi pemerintah. Lalu ada pinjaman luar negeri, meminjam dari lembaga keuangan internasional atau negara lain. Lalu ada penerbitan obligasi, mengeluarkan surat utang pemerintah untuk dijual kepada investor. Lalu bagian D, kebijakan fiskal dan moneter. Yang pertama, kebijakan fiskal, menyesuaikan tingkat pengeluaran dan pendapatan pemerintah untuk mengelola defisit. Lalu kebijakan moneter, Bank Sentral dapat membantu mengelola defisit melalui pengaturan suku bunga dan kebijakan moneter lainnya. Sekian dan terima kasih.